Udah ya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mutiara Anastasia Kalminita dengan 3 digit NIM terakhir 180. Izin untuk memimpin presentasi student project kali ini yang berjudul The Clinical Use of Anti-Tuberculosis Drug. Berikut adalah anggota dari SGDA 7. Berikut adalah latar belakang dari penelitian ini, yaitu pada tahun 2020, TBC ditetapkan sebagai peringkat ke-13 penyebab kematian dan telah menewaskan 1,5 juta orang, begitupun di Indonesia sebagai penyakit dengan peringkat ketiga. TBC merupakan penyakit akibat dari Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pulmonari paru-paru dan juga ekstrapulmonari luar paru-paru. Maka dari itu diperlukan anti-tuberculosis drug yang dibedakan menjadi first dan second line. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Madiwin Winaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang pertama, apa definisi misi dan jenis dari tuberkulosis, prinsip tujuan dari diberlakukannya pengobatan anti tuberkulosis, obat apa saja, dan apa saja masalah atau efek samping yang terjadi setelah pemberian obat anti tuberkulosis pada manusia. Yang terakhir, bagaimana treatment selain pemberian obat yang dapat diberikan bagi pasien yang terkena tuberkulosis. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Made Ayu Marcelendri Winata dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi dan jenis-jenis dari tuberkulosis, prinsip dan tujuan dari diberlakukannya obat anti tuberkulosis, mengetahui obat apa saja yang termasuk obat anti tuberkulosis, apa saja efek samping yang terjadi pada pemberian obat anti tuberkulosis, dan mengetahui bagaimana treatment yang dapat diberikan bagi pasien pengidap tuberkulosis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Nimadere Prasya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari makalah ini. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, yaitu menambah pengetahuan pembaca mengenai gambaran umum dan mekanisme penggunaan obat anti tuberkulosis di tubuh manusia. Yang kedua yaitu manfaat praktis bagi instansi akademik, dapat digunakan sebagai referensi dalam institusi akademik untuk mengembangkan ilmu tentang penggunaan obat anti tuberkulosis. Kemudian bagi rumah sakit sebagai panduan dan acuan dalam melakukan suatu tindakan yang berkaitan dengan penggunaan obat anti tuberkulosis. Kemudian bagi penderita tuberkulosis ini dapat dijadikan untuk mengetahui gambaran umum dan mekanisme tentang penggunaan obat anti tuberkulosis agar penderita mendapatkan perawatan yang benar dan tepat di lingkungan terdekatnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Putra Tadiandra Maitreya Wibowo dengan 3 digit NIM terakhir 184. Sekarang akan saya menjelaskan kan definisi. Yang pertama, definisinya adalah salah satu penyakit menular yang dikategorikan kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini disebut juga sebagai BTA atau basil tahan asam. Sebagian besar bakteri tuberkulosis ini menginfeksi paru-paru, namun juga berpotensi menginfeksi penyakit pleura, kelenjar limfe, tulang, dan organ lainnya. Kita lanjut ke etiologi dan transmisi, yang dimana secara garis besar tuberkulosis atau TB biasanya menular lewat udara melalui percikan kening sebanyak lebih dari 5 mikron. Lalu transmisinya di sini terbagi menjadi 3 faktor, ada baiknya organisme di udara, konsentrasi organisme di udara yang ditentukan oleh ventilasi dan volume udara, dan yang terakhir beberapa lama seseorang menghirup udara yang terkontaminasi bakteri tersebut. Lalu kita lanjut ke faktor resiko yang ada 8. Yang pertama, penderita HIV positif dan penyakit imunokormapois lainnya. Yang kedua, pengonsumsi obat imunopresan dengan jangka waktu yang sangat panjang, lalu orang yang merokok, lalu pengonsumsi alkohol dengan kadar tinggi, balita dan lansia, melakukan kontak dekat dalam waktu yang cukup lama dengan orang yang terinfeksi, tuberkulosis aktif dan infeksius, kalau berada di lingkungan yang berisiko tinggi terinfeksi tuberkulosis, dan tenaga kesehatan atau nakes. Lalu patogenesis, kita lanjut ke patogenesis yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu saat seseorang bernafas setelah menghirup udara, lalu nukleus perciklinik dibawa ke percabangan trakea bronkial. Lalu tahap 2, setiap 23-32 jam, tuberkel bakteri tumbuh perlahan dan melakukan replikasi di dalam makrofag. Lalu tahap 3, tuberkel basili akan meluas melalui sistem limfatik yang akan menuju nodus limfohilus dan masuk ke aliran darah yang menyebar ke organ lainnya. Setelah itu terjadi pengembangan imunitas seluruh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Koma Magocaya dengan 3 digit NIM terakhir 181. Jadi diagnosis TB dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama itu adalah lokasi anatomis. Ada 2, yaitu tuberkulosis paru adalah tuberkulosis yang menginfeksi paru. Yang kedua ada tuberkulosis ekstra paru adalah tuberkulosis yang menginfeksi organ selain paru seperti selaput otak, kulit, saluran kencing, ginjal, usus, dan lain-lain. Dan yang kedua ada riwayat pengobatan.
Yang pertama itu ada kasus baru di mana pasien memiliki riwayat penyakit kurang dari 1 bulan. Yang kedua ada kasus kambuh di mana pasien TB yang telah dinyatakan sembuh dan saat didiagnosis ulang hasil kembali positif. Dan yang ketiga ada kasus putus berobat adalah pasien tuberkulosis yang telah berobat dan berhenti berobat lebih dari 2 bulan. Yang selanjutnya ada kasus gagal di mana pasien yang hasil spektrumnya masih positif selama lebih dari 5 bulan selama berlangsungnya pengobatan. Selanjutnya ada kasus pindahan adalah pasien melanjutkan pengobatan dengan rujukan oleh UPK yang memiliki register tuberkulosis lain. Dan yang terakhir ada kasus lain adalah semua kasus yang tidak memenuhi kriteria atas, di mana kasus ini termasuk kasus kronis. Yang terakhir ada tingkat keparahan penyakitnya, yaitu TB paru dibagi menjadi berat dan ringan. Dikatakan berat jika rongsen memperlihatkan gambaran kerusakan paru yang luas. Dan yang terakhir ada ekstra paru, contohnya miliar, pleuritis, eksudativa bilateral, perikarditis, meningitis, TB saluran kemih, TB usus, peritonitis, dan alat kelamin. Dan terakhir ada TB tulang belakang. Sekian dari saya, akan menunjukkan rekan saya. Selanjutnya saya Nagum Raleigh Wibawa dengan 3 NIM terakhir 182. Berikut saya akan menjelaskan prinsip dari pengobatan tuberkulosis. Nah, untuk yang pertama itu pengobatan diberikan sebagai kombinasi yang tepat dari OAT. Yang kedua itu pemberian dosis yang sesuai. Yang ketiga, obat dapat dikonsumsi secara berkala. Dan yang terakhir itu ada pembagian waktu menjadi 2 tahap yang terdiri dari tahap awal dan tahap lanjutan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Berensiawan dengan 3 digit yang terakhir 187. Saya akan menjelaskan tujuan. Jadi, adapun tujuan diberikannya pengobatan anti tuberkulosis. Yang pertama, menyembuhkan pasien. Yang kedua, mencegah kematian. Yang ketiga, mencegah kekambuhan. Yang keempat, memutuskan rantai penularan. Dan yang kelima, mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap obat anti tuberkulosis. Baik, perkenalkan kembali. Nama saya Madari Prasya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 190. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat anti tuberkulosis, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu first line drug dan second line drug. First line drug ini ditujukan untuk obat yang dianggap sangat efektif dalam penyembuhan tuberkulosis dengan risiko efek samping seminimal mungkin. Ada 3 obat first line drug, yaitu rifampicin, ethambutol, dan isonia. Bisa di next. Yang pertama ada rifampicin. Mekanisme kerja dari obat ini adalah dengan cara menghalangi mekanisme kerja RNA polimerase yang terkait dengan DNA. Distribusi dari rifampicin yaitu dengan melintasi penghambat dari darah ke otak dan mengedarkan ke jaringan tubuh. Efek sampingnya yaitu demam, mual, dan muntah, muncul tanda kemerahan pada kulit, trombositopenia, ikterus, dan nefritis. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Margareta Ginting dengan 3 digit NIM terakhir 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang ethambutol. Mekanisme kerja obat ini bekerja pada basil intraseluler dan ekstraseluler. Untuk farmakokinetiknya, ethambutol diberikan secara oral. Ethambutol didistribusikan secara luas dengan konsentrasi tinggi di ginjal, paru-paru, dan air liur. Ethambutol sebagian di metabolisme di hati. Efek samping dari obat ethambutol adalah neuritis retrobulbar, dapat menyebabkan masalah penglihatan yang serius termasuk kehilangan penglihatan yang mungkin permanen dan buta warna. Untuk dosis yang lebih tinggi akan meningkatkan kejadian toksisitas okular. Indikasi pemberian ethambutol yaitu pada pasien yang terkena Mycobacterium tuberculosis dan profilaksi kompleks Mycobacterium avium. Kontraindikasinya pada pasien yang memiliki hipersensitif terhadap obat ethambutol, diabetik, retinopati, pasien dengan gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati, kehamilan, serta menyusui. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Uni Prasista dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang isoniazid. Isoniazid ini bekerja dengan menghambat kinerja enzim esensial diabsorpsi pada oral lalu didistribusi melintasi plasenta. Muncul pada ASI, dilanjutkan distribusi ke dalam jaringan tubuh, cairan, serta CSF. Dosis dan kurun waktu pemberian berhubungan dengan berat atau ringannya insiden non-terapi INH. Reaksi obat ini diawali dengan timbulnya kulit kemerahan, hepatitis, serta demam. Untuk permasalahan ini dapat diatasi dengan cara memberikan piridoksin dengan dosis yang sama dari INH. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Fadla Kadi Amelia dengan NIM 191. Jadi second line drug diartikan sebagai obat yang digunakan penderita apabila first line drug tidak mampu atau berhenti bekerja. Contohnya itu pyrazinamide dan streptomycin. Next, pyrazinamide. Mekanisme kerjanya, obat ini bekerja dengan menghambat sintesis asam lemak setelah diubah oleh enzim pyrazinamidase menjadi asam pyrazinoik. Secara farmakokinetik didistribusikan dalam jaringan dan cairan tubuh meliputi hati,
hati serta paru-paru. Efek sampingnya merusak hati sehingga diperlukan pemeriksaan uji hati sebelum pemberian obat. Sekian dari saya, bisa di next. Perkenalkan kembali, nama saya Madeleine Winaya dengan 3 digit NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat streptomisin atau STR. Bekerja dengan cara menghambat sintesis protein, kemudian didistribusikan ke jaringan dan cairan tubuh, tetapi tidak termasuk otak. Protein terikat yang muncul dalam ASI 34%. Untuk waktu paru pada pasien dewasa 24,7 jam. Untuk bayi baru lahir 410 jam. Untuk eliminasi 30 hingga 90% diekskresikan dalam urin, 1% lagi diekskresikan ke empedu, air liur, keringat, dan air mata. Obat ini bersifat ototoksik dan racun bagi ginjal. Terapi kombinasi untuk tuberkulosis dengan isoniazid hipersensitif terhadap aminoglikosida lainnya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Made Ayu Marsaliandri Winata. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek samping obat anti-tuberkulosis. Pada 256 pasien ditemukan bahwa 37,1 pasien atau 90 orang pasien memiliki satu atau lebih efek samping. Efek samping pada gastrointestinal yaitu sekitar 18,4%, disusul dengan kejiwaan yang terganggu 5,5%, atalgia 4,7%, hepatitis 3,9%, neuropati perifer 3,1%, hypothyroidism 2,7%, epilepsi dan seizure 2%, efek dermatologi 2%, ototoxicity 1,6%, dan nephroticity 1,2%. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Next. Perkenalkan, nama saya Nagung Istri Almira Puramisa Wiratnyana dengan 3 digit NIM terakhir 183. Saya akan menjelaskan tentang treatment dewasa. Jadi pada tahun 1960, kematian dan resistensi akibat tuberkulosis makin meningkat. Regimen pengobatannya itu mulai berkembang dan distandarisasikan seperti pengguna isoniazid, streptomisin, pyrazinamide yang bisa disingkat dengan regimen HSZ. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Lanjut dengan saya Carmen dengan 3 digit NIM terakhir 180 tentang treatment tuberkulosis pada anak-anak terutama yang di bawah umur 10 tahun. Yaitu dengan penggunaan 4 obat yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan juga etambutol. Nah, ketiga obat ini dipilih berdasarkan pada risiko resistensi yang lebih rendah terhadap isoniazid dan risiko gangguan penglihatan akibat etambutol pada pasien dengan jumlah bakteri yang rendah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan kembali, nama saya Nagung Istri Elmira dengan 3 digit NIM terakhir 183 akan menjelaskan kesimpulan. Berdasarkan makalah Clinical Use of Anti-Tuberculosis Drug, kesimpulannya itu adalah suatu bakteri menular yang akan berpotensi serius dan mempengaruhi paru-paru. Bakteri ini menyebar melalui udara maupun ludah penderita saat berbicara, bersin, atau batuk. Kasus ini sudah banyak menyebabkan kematian, maka dari itu kita harus tahu bagaimana gejala, cara penanganan maupun penanganan orang yang sudah terkena tuberkulosis. Sekian, terima kasih. Kembali lagi dengan saya, Brian Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 187. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan saran. Yang pertama, untuk rumah sakit, lebih meningkatkan surveillance dan pelayanan pasien TBC yang memiliki dorongan kuat untuk sembuh. Yang kedua, bagi penderita dan keluarganya, diharapkan pasien TBC akan patuh selama pengobatan sehingga hasil pemulihan yang diharapkan dapat tercapai. Dan untuk keluarganya sebaiknya tetap mendukung pasien tersebut. Yang ketiga, untuk pendidikan, diharapkan dapat memanfaatkan lab perpustakaan dan memberikan wawasan yang lebih bagi mahasiswa untuk lebih siap menghadapi jika menghadapi kondisi serupa. Sekian presentasi dari SGDA 7, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.